Oke, bismillah ya. Negatif mindset. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya. Pokoknya lawannya yang positif tadi ya negatif, kan itu saja sebenarnya. Yang dilihat hal negatifnya saja, yang dibayangkan problem-problemnya saja, sehingga dia pesimis, ragu-ragu, tidak puas. Ada apa saja yang ada di pikirannya adalah kemungkinan buruknya. Ini negatif mindset. Kalau melihat apa-apa yang dilihat kemungkinan buruknya. Selamat ya, kamu bisa lulus, IP-nya tinggi. Alah, lulus IP tinggi tidak jaminan masa depan kok Pak. Gitu, guys. Selalu lihat aspek buruknya. Padahal tinggal kamu nikmati momenmu. Lulus sekarang, wisuda sekarang, membahagiakan temanmu, senang-senang foto-foto. Tapi kamu malah mikir masa depan yang suram. Ini namanya negatif mindset. Melihat apa saja dilihat negatifnya. Nanti diajak makan di angkringan, makan kayak gitu, kolesterolnya banyak. Nanti diajak makan di restoran yang bagus, yang mewah, itu biayanya besar. Pokoknya diajak apa saja dilihat negatifnya. Hidupnya tidak bisa senyum, pokoknya merengut terus tiap hari. Ini orang yang negatif mindsetnya. Selalu lihat opsi negatifnya. Sisi negatifnya. Yuk jadi hidup kita jadi berat. Yuk hidup ini sebenarnya tergantung cara pandang kita. Dan memang bisa positif, bisa negatif. Tapi orang negatif hanya lihat negatifnya saja. Dan akan sangat berat untuk hidupnya. Dia akan gelisah terus. Oke. Cirinya apa? Negatif mindset. Nah, ini lawannya tadi ya. Lawannya positif mindset. Ciri pertama pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senengannya melebih-lebihkan. Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar. Jadi pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya. Ini catastrophizing. Jadi pikirannya senengannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah nilaimu ada yang misalnya. Wah, ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini. Alah, wong cuma satu mata kuliah saja loh. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah, nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini catastrophizing. Senengannya melebih-lebihkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Iya sih memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Ndak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam. Kalau ada masalah nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality.
Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah yang itu. Jadi selalu nuding. Seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi ya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total. Enggak, pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi. Kalau tidak mau introspeksi ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak apa ndak boleh Pak nyalain orang. Kalau orangnya memang benar salah, ya boleh saja. Tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata. Kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan. Terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Jadi dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Oh kamu, saya tidak pernah semules ini gara-gara kamu traktir aja gitu. Itu blaming and victim mentality. Jadi pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini. Pak sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman Pak. Meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm Pak. Kalau ini kan kurang tengah itu Pak. Ini orang perfeksionis sudah. Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang, kamu kopiahmu kok rodok miring, ya lurusin dikit gitu loh. Nggak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini ya memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna. Kan dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada di sesi kalau tidak salah emotional quotient, ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna. Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja. Jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfect sih. Kok tidak perfect? Dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa sajalah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kan ada quotes begini. Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahanmu. Karena kalian tidak akan ketemu
yang disebut kesempurnaan itu. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Wong kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu apa? Ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini. The negative self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya aku ini. Negative self-talk. Membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati. Karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh ya, seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu nganggap dirimu bodoh ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu, aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Kalau ini loh, tadi self talknya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Gitu. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau... itu terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput, Poh? Jangan dijemput, nanti orang nganggapnya pacaran. Ya enggak usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek. Terus kalau kan nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri. Baik, lanjut ya. Wah, waktunya. Negatif mindset ini ada yang bilang ada beberapa akarnya. Kenapa sih Pak orang kok bisa terus jadi negatif mindsetnya? Yang pertama biasanya karena pengalaman sebelumnya. Mungkin pengalaman pahit, pengalaman negatif yang membuat dia defense. Membuat dia trauma. Sehingga pikirannya terus jadi serba negatif. Alah saya serius-serius, saya baik-baik, hasilnya juga negatif. Akhirnya terus dia pesimis dan putus asa. Jadi ini pengalaman mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia. Kalau pengalaman itu negatif-negatif, secara pandang kita jadi negatif. Atau pengkondisian sosial budaya. Mungkin tradisi atau masyarakatnya memang cenderung mindsetnya negatif melihat hidup ini. Entah dengan cara yang seperti apa. Jadi mungkin lingkungan keluarga mengajarkan, mungkin sejak kecil banyak dikekang, banyak dilarang, banyak diancam, banyak ditakut-takuti. Sehingga pikirannya jadi negatif. Stres yang kronis. Stres kronis itu stres berkepanjangan.
Itu membuat orang putus asa. Terus jadi negatif secara berpikirnya. Allah, saya sudah bertahun-tahun susah, terus hidup saya. Mungkin memang garis hidup saya harus susah. Ini cara pandangnya jadi negatif. Mungkin takdir saya memang Allah itu ingin saya jadi contohnya orang-orang susah. Nah, itu. Nah, ya, saya kebagian yang itu mungkin. Ya, ini terus jadi mindsetnya negatif. Karena dia mengalami stres berkepanjangan. Lagi-lagi perfeksionisme tadi jadi akarnya. Terus bias kognitif. Bias kognitif itu ada pembelokan dalam berpikir. Biasanya 3 hal. Negatif mindset itu bias kognitifnya. Yang pertama bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu berpikir hanya milih yang negatif-negatif saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi dia mengkonfirmasi yang negatif saja karena mindsetnya negatif. Misalnya benci sama orang, orang ini kan biasanya ya ada baiknya, ada jeleknya. Tapi dia milih jeleknya saja atau milih baiknya saja. Ini namanya bias konfirmasi. Mencocokkan dengan kacamatanya dia sebelumnya. Ini sering jadi negatif mindset itu dia mau yang dia konfirmasi yang negatif terus sehingga dia tambah negatif secara berpikirnya. Ada orang yang berpikirnya hitam putih. Kalau tidak baik yang buruk. Karena sudah bias konfirmasi mikirnya hitam putih, ya akhirnya ketemunya hitam terus. Jadi mikirnya selalu ini baik, ini buruk. Tidak ada kok. Ini sebenarnya baik sih tapi ada buruknya juga. Ini buruk sih tapi dikit-dikit ada baiknya juga. Nah, itu hidup itu biasanya begitu. Tidak ada yang total perfect. Tapi kita sering lebih hitam putih. Atau generalisasi berlebihan. Kayak tadi, wah saya tidak lulus ujian ini, masa depan saya hancur ini. Ini berlebihan generalisasinya. Kalau cuma studi saya gagal bisa sih masuk akal. Tapi kalau hidupmu hancur total, enggak lah. Itu namanya generalisasinya keterlaluan, berlebihan. Ini membuat kita negatif. Lanjut ya. Nah, ini tips saja, trik saja mengembangkan positif mindset dan mengatasi negatif mindset. Gimana Pak caranya biar saya bisa lebih positif, terhindar dari pikiran yang negatif, mindset yang negatif? Yang pertama, mari fokus pada kelebihan dan capaian-capaian. Terus kita bersyukur. Ini akan membuat kita positif. Saya bilang tadi, tidak mungkin kalau hidup kita negatif semua, minus semua. Pasti ada plusnya. Pasti ada anugerahnya. Minimal kita masih sehat, seperti saya bilang tadi. Minimal kita masih bernafas. Minimal kita masih punya banyak teman. Dan lain sebagainya. Pasti ada. Tidak ada Pak, ya kamu kurang jeli. Mungkin kamu bias konfirmasi tadi. Kalau kamu mau lebih objektif, lebih luas melihatnya, pasti banyak kok yang bisa disyukuri. Sepahit apapun, segelap apapun hidup kita. Yang kedua, tantanglah pikiran-pikiran negatif. Menantang itu maksudnya coba kamu tantang. Apa sih seandainya itu beneran terus efeknya apa? Itu menantang pikiran negatif. Kamu kok tidak bisa sepak bola ya misalnya. Jadi kamu tadi insecure, temanmu pintar sepak bola semua. Kalau kamu tantang itu, seandainya memang saya tidak bisa sepak bola kan tidak apa-apa toh. Apa memang harus bisa? Ini namanya nantang. Kamu kok ngajinya belum lancar gitu? Ngaji belum lancar itu kan urusan keseriusan belajar. Kalau saya belajar serius kan besok insya Allah bisa kan? Ya bisa. Jadi tantang terus. Jangan biarkan merajalela di kepalamu. Kamu sampai usia sekian kok belum punya pasangan. Tantang pikiran itu.
Jadi, apa pentingnya punya pasangan sekarang misalnya? Iya. Jadi tantangan terus. Kadang-kadang overthinkingmu itu bisa membunuhmu. Kamu tantang pikiran yang bulat itu, ruwet itu. Seandainya memang begitu, mau apa? Seandainya memang seperti ini, tidak apa-apa toh, manusiawi toh, kamu gituin pikiran-pikiran negatifmu. Biasa saja toh. Toh kalau memang mau saya bisa bangkit kok. Bisa kok saya kalau sekedar itu saja. Jadi tantang hidupmu begitu. Jangan biarkan kamu dipenjara terus oleh pikiran-pikiran negatifmu. Yang ketiga, untuk meminimalisir biar tidak ketemu pengalaman-pengalaman negatif traumatik, tetapkan harapan yang realistis saja. Keinginanmu jangan keduvuran, jangan terlalu tinggi. Jadi, saya itu Pak cita-citanya bisa menikah dengan artis drama Korea yang itu misalnya. Keduvuran, terlalu jauh, ruangnya berbeda sudah. Daripada kamu stres tanpa alasan, lebih baik harapkanlah yang realistis saja. Yang terjangkau saja, lebih aman, lebih nyaman. Meskipun saya kuliahnya di UIN, Pak, jurusan tafsir, tetap saya pengen jadi dokter, Pak. Oh, ya. Ya enggak nyambung. Nanti kamu stres loh. Jadi dukun mungkin agak bisa. Pengobatan, jadi dokter sulit. Nah, kayak gini ya untuk harapan yang realistis. Menghindari tadi loh kamu pengalaman-pengalaman traumatik, kekecewaan. Kemudian cari circle yang positif. Hati-hati dengan circle, kadang-kadang ya dia yang bikin takut-takut. Ayo, kamu ngalami itu, sebentar lagi mesti kamu tambah ngeri akhirnya. Bahaya loh kamu begitu itu, kamu tambah ngeri kan. Hati-hati dengan circlemu. Kadang-kadang circlemu yang bikin sesuatu jadi tambah negatif. Maka cari circle yang positif. Kemudian bikin afirmasi self-talk yang positif. Jadi saya bisa kok, saya mampu kok. Kalau belajar mungkin tidak lama, 2-3 bulan pasti saya kuasai itu. Paling lama 1 semester saya pasti, nah, itu namanya self-talk positif. Kemarin-kemarin memang saya belum bisa, tapi pada saatnya saya bisa. Sebenarnya saya punya banyak bakat terpendam sih. Ya karena terpendam saja jadi belum kelihatan sekarang. Nah, yuk bikin self-talk yang positif tentang diri kita. Karena kadang-kadang musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Karena yang tahu rahasia jelek-jelek sampai detail tentang diri kita kan diri kita. Makanya kadang-kadang yang memberi kalimat-kalimat pedes pada diri kita itu banyaknya diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sering, bodoh banget aku ini, jelek banget aku ini. Mungkin sering ada yang sering begitu. Itu kalau temanmu yang bilang gitu kan sudah kamu lawan, kamu jotosi itu. Tapi karena kamu sendiri yang bilang padamu, tidak ada efeknya. Jadi ayo self-talk yang positif. Terus self-love. Cintai dirimu. Betapapun dirimu lahir dan batin itu amanat dan sekaligus anugerah dari Allah. Jaga dia sebaik mungkin yang kamu mampu. Terus jangan terlalu tegang dalam hidup. Sekali-sekali rileks. Ya guyon-guyon, ya humor, ojo kaku-kaku. Jadi ya tidak 100% hidup ini harus tegang, harus serius. Ada humornya, ada rileksnya. Tapi ya tidak 100% humor dan rileks. Nanti tak bilang gini terus, wah berarti saya tidak salah atau Pak rileks itu. Iya tidak rileks 100% juga. Jadi
Relax itu ya cemilannya, ya di menu utamanya hidupmu ya kamu serius. Tapi ya jangan menu utama terus, nanti capek. Jadi guyon biasa, jadi tidak apa-apa. Biar kalau di medsos itu kan sering orang tidak bisa guyon, wah kayak kanebo kering kamu tidak bisa. Kaku, tidak bisa dianu. Kamu juga kan tidak nyaman kalau deket temen, tidak bisa diajak guyon, tidak bisa diajak. Jadi biar tetap positif. Karena bahkan kalau menurut Rasulullah senyum saja sedekah, apalagi menggembirakan. Dulu kita pernah belajar akhlak menurut Imam Ghazali itu, di antara cirinya orang yang akhlaknya luar biasa, yang pertama dia sendiri gembira, yang kedua dia bisa menggembirakan orang lain. Jadi orang yang bisa menggembirakan orang lain itu di antara ciri kemungkinan orang ini karakternya baik. Sehingga kalau dia datang, orang senang, gembira dengan kedatangannya, bukan malah tegang, bukan malah bubar. Wah, temen ini datang, bubar, aku minggir, nanti mesti sebentar lagi tausiahnya keluar, mesti ini, wah, nanti ya mungkin ada teman-teman, hati-hati juga dengan circle-mu. Jadi ayo santai, tapi juga jangan sepenuhnya santai, jangan 100% santai. Cemilannya itu. Kemudian alihkan fokus dari masalah ke solusi. Dan yang terakhir, belajar hal-hal yang baru. Kenapa belajar hal-hal yang baru? Kalau kalian nambah skill, nambah kemampuan, nambah bisa ini, nambah bisa itu biasanya nambah percaya dirimu. Coba saja, misalnya kalian yang muslim misalnya, apa ya Pak, berat ya berlatih ini itu. Sekedar kalian hafal surat Yasin, atau kalian nambah juz 30, nambah surat ini, surat itu ada kebanggaan sendiri. Pak, kemarin saya tidak hafal surat Al-Mulk, sekarang hafal Pak. Itu lumayan, ada percaya dirimu meningkat. Dalam banyak aspek kalian boleh nambah skill. Wah, kemarin saya tidak bisa masak ini, sekarang bisa. Semakin nambah skill baru, semakin percaya dirimu meningkat. Kalian boleh bikin kurikulum untuk dirimu sendiri. Semester ini Pak, saya ingin mampu ini, bisa itu. Semester depan saya ingin bisa ini, bisa itu. Akan meningkatkan kualitas dirimu dan meningkatkan mindset positifmu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.